Untuk di Pusdai belum sempat ya, qadarullah masih belum bisa ya. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertatap muka walaupun melalui media Zoom seperti ini. Baik, next lanjut ya. Ini materi saya 2 poin sebenarnya. Pertama adalah hikmah nuzulul Quran, yang kedua adalah fikih itikaf. Nanti mungkin bagaimana saya bahas dulu fikih itikaf, kemudian nanti bagaimana itikaf yang dilakukan di Harumain. Ya, ini mungkin berdasarkan pengalaman saya dulu. Nah, ibarat kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, maka turunnya Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada yang melalui perantara, ada tanpa perantara. Nah, yang tanpa perantara itu tidak mungkin. Ya, contohnya melalui mimpi atau bicara langsung tidak. Memang kalau kita lihat di dalam kalau ada seorang nabi yang lain gitu ya, itu bisa bicara langsung. Tetapi untuk Rasulullah SAW, maka seluruh wahyu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, wahyu yang diturunkan kepada Rasul ini melalui perantara itu bisa jadi suara lonceng, atau malaikat Jibril datang kepada Rasul dengan bentuk asli, atau menyerupai manusia. Ini adalah semuanya berbicara tentang bagaimana turunnya Al-Quran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, next lanjut ya. Ini adalah kaitan dengan nuzulul Quran. Nah, kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang nuzulul Quran ini, memang ada beberapa ayat. Saya ambil ada 3 ayat. Ya, ada 3 ayat di sini. Ayatnya tadi dibaca ya. 2 ayat tadi dibaca oleh Qori ya. 2 ayat tadi dibaca oleh Qori. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 185, tadi ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian yang kedua ayat yang dibaca adalah surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam penuh keberkahan. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang sering terjadi di kita. Ya, jadi seolah-olah bertolak belakang. Gimana maksud bertolak belakang? Kan malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir. Sedangkan Al-Quran disebutkan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian di ayat surat Al-Qadar diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, terus apa hubungannya? Kok kita malam nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan? Ya, tanggal 17 Ramadan. Ya, tanggal 17 Ramadannya ada 2 versi tahun ini. Yang saumnya hari Sabtu, besok malam Lailatul Qadar malam nuzulul Qurannya. Yang saumnya hari Ahad, ya hari Senin malam Selasa. Nah ini kan, bagaimana menggabungkan ketiga ayat ini? Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar, Rasul menyampaikan terjadi di 10 hari terakhir. Terus apa hubungannya? Ya malam Lailatul Qadar ini, ya, tadi, apa hubungannya malam Lailatul Qadar dengan apa? Dengan tadi, turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dengan bulan Ramadan. Sedangkan di kita nuzulul Quran itu terjadi kapan? 17 Ramadan. Dan 17 Ramadan kan belum memasuki 10 hari terakhir. Nah, bagaimana kita menggabungkan dalil-dalil ini? Selanjutnya. Nah, para ulama kita menyampaikan, maka disebutkan wala ta'arudhu baina hadhil ayatis salat. Antara ketiga ayat yang barusan disampaikan itu tidak ada bertolak belakang. Tidak ada perbedaan kaitan dengan ayat ini. Maka kalau kita lihat, Lailatul Mubarakah hiya Lailatul Qadar. Malam penuh keberkahan itu adalah malam Lailatul Qadar. Min syahri Ramadan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Innama yata'arudu dhahiruha ma'al waqi'al amali fi hayati Rasulullah. Tetapi yang jadi perbedaan itu secara zahir. Ayat-ayat itu bertentangan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an turun kepada Rasulullah SAW bukan pada bulan Ramadan saja, tapi terjadi selama 23 tahun. Nah, inilah yang jadi perbedaannya di sini. Jadi kalau secara makna, ayat ini tidak bertolak belakang. Kenapa? Malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Terus bagaimana kaitannya dengan Al-Quran turun kepada Rasul pada tanggal 17 Ramadan? Nah, ini kan di sini ada bertolak belakang kaitan dengan bab ini. Nah, tapi next lanjut ibarat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ini sedikit mungkin tentang ulumul Quran dulu ya. Nah, ini sedikit tentang ulumul Quran. Nah, kalau kita lihat tentang ulumul Quran, di sini disebutkan memang para ulama berbeda pendapat tentang seputar nuzulul Quran. Ya, kita bahas dulu kaitan dengan ini, baru nanti kita ambil hikmahnya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang nuzulul Quran ini. Ya, kapan sih sesungguhnya terjadi nuzulul Quran? Sekali adalah para ulama berbeda pendapat tentang apa? Tentang nuzulul Quran ini. Kapan sesungguhnya terjadi nuzulul Quran? Nah, maka pendapat yang pertama mengatakan nuzulul Quran itu terjadi, ya, yaitu apa? Al-madhabul awal, pendapat pertama menyampaikan bahwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu, ya, ataupun tadi turunnya Al-Quran, ya, para ulama menyampaikan
tentang apa? Tentang turunnya Al-Qur'an ini, ya. Maka para ulama sekali lagi adalah berbeda pendapat tentang kaitan dengan turunnya Al-Qur'an tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah yang pertama, al-madhhabul awwal. Huwa alladhi qala bihi Ibnu Abbas wa jama' next saja Bu, langsung terjemahnya saja mungkin. Ini saya lupa. Nih, nah langsung aja terjemahnya. Nah, pendapat pertama menyampaikan, kalau kita lihat kaitan dengan apa? Kaitan dengan apa? Kaitan dengan bab ini, maka kalau kita lihat ya, kaitan dengan nuzulul Quran ini, proses turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, ya, dan ini pendapat yang diambil oleh Abdullah bin Abbas. Dan jumhur ulama mengatakan annal murad binuzulil Quran fitil kal ayatis salas. Yang dimaksud dengan ya turunnya ayat Al-Quran pada 3 ayat tersebut apa? Turunnya Al-Quran sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Jadi turunnya Al-Quran blek satu mushaf dari Baitul Izzah ke langit dunia. Ta'dziman li syai' inda malaikatihi. Ya, agar para malaikat menghormati kebesaran keagungan Al-Quran itu. Jadi maksudnya adalah bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya adalah pada malam Lailatul Qadar itu turun Al-Quran blek satu Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu maka Al-Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Nah, ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dibutuhkan, sesuai kejadian yang sejak Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah kalau kita berbicara tentang apa? Tentang nuzulul Quran ini di sini yang pertama. Nah, ini adalah madhab, sekali lagi adalah madhab Ibnu Abbas dan madhab jumhur ulama. Next yang kedua. Sebelum yang kedua, dalilnya apa? Dalil yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, lanjut. Lanjut. Next, 2 slide berikutnya aja yang langsung terjemahnya saja. Nah, dalilnya apa? Langsung terjemahnya saja. Dalilnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sebelumnya, Abdullah bin Abbas menyebutkan kaitan dengan ini unzilal Quran jumlatan wahidah. Al-Quran itu diturunkan blok satu Quran langsung. Ya, ilas sama idunya kepada langit dunia. Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu diturunkan Al-Quran kepada Rasul selama 23 tahun. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang turunnya Al-Quran disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Sehingga inilah yang diambil oleh para ulama tentang ini. Nah, pendapat yang kedua, next. Nah, ini langsung aja pendapat yang kedua al-madhhabus tsani, ini naikin ke atas. Nah, ini. Tapi pendapat yang kedua apa? Pendapat yang kedua yang disampaikan oleh para ulama tentang nuzulul Quran ini apa? Yang kedua adalah bahwa yang dimaksud dengan nuzulul Quran ini pendapat Imam Asy-Sya'bi. Ya, ini adalah pendapatnya Imam Asy-Sya'bi annal murad binuzulil Quran fil ayatis salasat ibtida'an nuzulihi ala Rasulullah. Ini adalah maksudnya adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW. Yaitu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang merupakan malam yang diberkahi. Kemudian turun berlanjut sesudah itu secara bertahap. Sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selama kurang 23 tahun. Jadi kalau pendapat pertama mengatakan malam Lailatul Qadar turun Al-Quran. Tapi bukan turun kepada Rasul. Tapi turun dari Baitul Izzah ke langit dunia. Diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian setelah itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Nah, ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan nuzulul Quran ini. Nah, dalilnya apa? Next lanjut. Coba lihat dalilnya. Nah, dalilnya adalah di dalam surat Al-Isra ayat ke-6, wa Qur'anan, dan Al-Quran faraqnahu, kami telah turunkan litaqra'u 'alan nasi 'ala muktsin, agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkan bagian demi bagian. Di sini wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu bagian-bagian. Artinya kalau bagian-bagian di sini apa? Yang dimaksud dengan bagian-bagian di sini adalah Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana diturunkannya? Diturunkannya adalah secara secara bertahap kepada Rasul SAW. Nah, terus gimana dengan nuzulul Quran yang terjadi di kita tanggal 17 Ramadan? Dari mana dalilnya? Tadi kalau pendapat pertama itu adalah Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, sama Al-Quran juga pendapat kedua pada malam Lailatul Qadar. Yang membedakan adalah Al-Quran pada pendapat kedua ini turun pertama kali kepada Rasul pada malam Lailatul Qadar. Terus apa hubungannya dengan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, dan di kita memperingati nuzulul Quran ini pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini adalah kaitan dengan dua pandangan. Next kita lihat bagaimana perkataan para ulama. Next lanjut. Nah, perbedaan tadi adalah kalau kita lihat
Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 tahun di malam bahwa Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam pada malam ke-23 di malam Lailatul Qadar, pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar. Ada yang ditentukan oleh Allah untuk diturunkan kepada setiap tahunnya. Nah, mazhab ini ada mazhab ketiga, tapi mazhab ini tidak memiliki dalil. Jadi Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 tahun pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini pendapat yang ketiga ini tapi tidak memiliki dalil. Next, lanjut. Ini karena tidak dibahas pendapat ketiga ini. Nah, at-tarjih wallahu alam yang paling kuat adalah pendapat pertama. Lanjutnya terjemahannya aja, Bu. Ya, langsung terjemahnya saja. Nah, pendapat yang paling kuat wallahu alam adalah pendapat Imam Ibnu Abbas, ya, dan pendapat Imam Asy-Sya'bi digabungkan. Kalau pendapat yang kedua menyebutkan tadi amal madhabut tsani alladzi ruya anisy-Sya'bi fa adillatu ma sihhatiha wa taslimi biha la tata'aradu ma'al madhabil awwal. Sesungguhnya pendapat pertama dan pendapat kedua itu sama saja. Al-Qur'an turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, sehingga akhirnya para ulama menyimpulkan, jumhur ulama menyimpulkan bahwa Al-Quran itu turun dua tahap. Pertama adalah diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Baitul Izzah ke langit dunia. Ya, mohon maaf, diturunkan ke Baitul Izzah. Ya. Jadi pilailatul ila Baitul Izzah minas sama'id dunya. Jadi diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Jadi Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud, mohon maaf, bukan dari Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia, ya, secara berangsur-angsur dari langit dunia secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pendapat Imam Asy-Sya'bi dan pendapat Imam Ibnu Abbas sebenarnya tidak terlalu bertolak belakang. Yang jadi perbedaan adalah kapan turun pertamanya itu. Nah, ini kalau mazhab Sya'bi mengatakan turun pertama Al-Quran kepada Rasul itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah pada malam Lailatul Qadar. Tapi pendapat jumhur mengatakan Lailatul Qadar itu bukan turun pertama kali. Tapi Al-Quran turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Ini adalah kalau kita lihat kaitan dengan bab ini. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, terus dari mana kita next selanjutnya? Ini kalau disimpulkan kurang lebih begini. Nuzulul Quran itu kan pertama dari Allah kepada malaikat Jibril. Kemudian disampaikan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Artinya dari Lauhil Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Jadi Lauhil Mahfud diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Kepada siapa? Kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara bertahap atau berangsur-angsur. Nah, ini adalah kesimpulan dari kaitan dengan nuzulul Quran yang disebutkan. Cuman pertanyaannya ibarat Allah Subhanahu wa taala, kenapa di kita nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan? Kira-kira apa dalilnya yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW pada malam pada tanggal 17 Ramadan. Bagaimana? Dari mana dalilnya gitu ya? Kaitan dengan bab ini. Next, lanjut Bu, coba. Kita lihat dalilnya. Dalil yang disampaikan oleh para ulama ya, yang menyebutkan ini ya, ada dalilnya kelewat Bu ya, sebentar. Oh ya, nah itu dulu betul Bu. Hikmahnya dulu ya. Nanti kita lanjutkan setelah itu tanggal 17 Ramadan. Nah, tapi hikmahnya apa sih Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW sekaligus? Ya, jadi hikmah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sekaligus. Jadi tadi kan kalau kita lihat ada dua tahapan. Pertama sekaligus, yang kedua turun bertahap kepada Rasulullah SAW. Maka yang pertama adalah hikmah Al-Quran. Diturunkan kepada Rasulullah SAW sekaligus adalah kila asirru fi inzalihi jumlatan ila sama'i takhimu amrihi. Nah, ini adalah tadi sudah disampaikan bahwa diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sekaligus pada malam Lailatul Qadar itu, maka hikmahnya apa? Hikmahnya untuk menunjukkan keagungan daripada Al-Quran ini. Ya, jadi untuk memuliakan Al-Quran ini yang diturunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Next, lanjut Bu. Nah, kemudian apa hikmahnya kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul secara bertahap? Kalau tadi adalah Al-Quran jumlatan wahidah diturunkan blek satu mushaf, tapi ini adalah Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap selama 23 tahun. Apa hikmahnya? Pertama adalah tasbitu, ya, mengokohkan. Tasbitu qalbin Nabi SAW, mengokohkan hati Nabi SAW. Jadi dengan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, blek langsung sekaligus, ini adalah menguatkan dan meneguhkan hati Nabi SAW. Dengan Al-Quran diturunkan secara bertahap untuk menguatkan. Sehingga apa? Ketika ada ayat ini, maka ketika ada peristiwa ini, maka diturunkan kepada Rasul dan seterusnya. Ini adalah kaitan dengan yang pertama. Yang kedua, membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat dan kemampuan menjawab tantangan.
Saya tadi malam membahas satu ayat di dalam Al-Qur'an. Itu di dalam surat Muhammad. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Kan ayat 186 ini kan pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang ketika itu. Wahai Rasulullah SAW, kalau apa? Wahai Muhammad SAW, apakah Allah itu jauh sehingga saya perlu teriak-teriak kalau berdoa? Atau Allah itu dekat, cukup saya berbisik kalau berdoa? Kemudian Allah menurunkan ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan, apa? Fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah setiap orang yang meminta doa kepadaku. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi, kalau kita lihat yang kedua adalah tadi membuktikan kemujizatan, kemampuan menjawab tantangan. Kemudian memudahkan menghafal dan memahaminya. Jadi memudahkan untuk dihafalkan oleh Rasulullah SAW dan dipahami. Makanya para sahabat juga menghafalkan ayat-ayat ini. Maka kata Umar bin Khattab, kami itu dulu, ya, dulu kata beliau, kami mempelajari 5 ayat. Nah, dan kemudian kami tidak melanjutkan itu kecuali kalau sudah kami menghafalnya. Yang keempat adalah relevan dengan peristiwa dan bertahap dalam penetapan hukum. Nah, Al-Quran diturunkan secara munajjaman, secara bertahap itu kadang ada beberapa hukum syariat yang diturunkan tidak langsung sekaligus. Contoh khomer. Khomer itu kan bertahap. Ya. Jadi khomer itu adalah bertahap. Jadi khomer itu bertahap kaitan dengan turun kepada Rasulullah SAW. Contohnya riba. Riba juga bertahap, turunnya tidak langsung diharamkan riba, enggak. Tapi ada tahapan-tahapannya. Sehingga relevan dengan peristiwa dan bertahap dalam penetapan hukum. Yang terakhir kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala adalah kaitan dengan bab ini. Yang terakhir adalah bukti bahwa Al-Qur'an itu benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika wahyu berhenti kepada Nabi SAW, maka tidak punya pilihan kecuali menunggu. Artinya kan ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini apa? Al-Quran ini murni adalah siapa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah poin yang penting saya sampaikan. Next, lanjut, Bu. Ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat tentang ini. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu dalilnya bahwa Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan? Ibarat Allah SWT, ibu-ibu bisa baca di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal. Sebagian ulama yang menyampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan, maka mereka berdalil dengan ayat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 41. Nah, ini kan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, dan tidaklah kami menurunkan kepada hamba kami yaumal furqan. Al-Furqan ini maknanya bisa jadi Al-Quran kan? Tapi yaumal furqan adalah hari terjadinya pertempuran perang Badar. Yaitu yaumal taqal jam'an, yaitu ketika bertemunya dua pasukan perang. Dan perang Badar itu terjadi kapan? Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan tanggal 17. Sehingga para ulama menyimpulkan dari ayat ini, oh berarti Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, satu blok, satu mushaf dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Kemudian setelah itu dari tanggal 17 Ramadan, maka Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW setiap sesuai dengan kondisi. Tapi pertama kali turunnya adalah pada malam nuzulul Quran, itu tanggal 17 Ramadan. Karena tadi di dalam Al-Quran, dan tidaklah kami menurunkan kepada hamba kami yaumal furqan, hari bertemunya dua pasukan perang, itu terjadi perang Badar. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Makanya tanggal 17 Ramadan. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ayat ini atau tentang nuzulul Quran ini, kita jangan terlalu bingung. Karena ada sebagian mengatakan, nggak ada tuh dalilnya, Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Yang ada tuh katanya pada malam Lailatul Qadar. Ya tadi, dari ayat-ayat yang ada kita gabungkan. Nah inilah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita selalu tadi membaca, sehingga kita tidak gampang memponis seseorang. Sehingga kalau ada yang mengatakan, tidak ada tuh malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Memang tidak ada secara khusus dalil yang mengatakan itu. Tapi para ulama menyimpulkan dari ayat ini, dan dari hadis-hadis yang ada, oh ternyata bulan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, yang kita sering memperingati dengan malam nuzulul Quran. Next, lanjut ya. Ini adalah tentang nuzulul Qurannya dulu. Lanjut. Nah, sekarang poinnya adalah saya akan membahas tentang apa sih kaitannya ibadah apa sih kaitannya apa kaitannya bulan Ramadan dengan nuzulul Quran? Apa kaitannya ibadah puasa dengan Al-Quran? Karena tadi disampaikan, tadi Bu Wi menyampaikan, bulan Ramadan itu kan memang bulan kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dengan bersungguh-sungguh. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita semuanya betapa pentingnya kita mengaitkan kaitan dengan ibadah Ramadan ini dengan Al-Quran. Apa sih kaitannya ibadah Ramadan dengan Al-Quran? Nah ayatnya tadi sudah dibaca, saya lewat saja mungkin ayat ini tadi sudah dibaca. Next, lanjut Bu.
Ini adalah ayat Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, kemudian Syekh Salim Al-Hilali, ya beliau mengatakan Syekh Salim Al-Hilali dan Ali Hasan bin Abdul Hamid dalam kitabnya Sifatus Saumin Nabi SAW, ya beliau menyebutkan kaitan dengan ayat ini. Jadi kaitan dengan ayat ini bahwa kenapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ketika diturunkan Al-Quran, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Nah, tetapi di alam ayat ini disebutkan, Bu, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kemudian dikaitkan, kenapa siapa yang hadir, ya, siapa yang berada ya di tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Apa hubungannya menggunakan kata fa? Di sini faman syahida menggunakan fa yang berfungsi sebagai alasan dan sebab. Maka kata Syekh Salim Al-Hilali, beliau mengatakan, itu artinya bahwa dipilihnya Ramadan menjadi bulan puasa karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir diperjelas bahwa Al-Quran, mohon maaf, bahwa kitab-kitab yang lain pun itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ya, kitab-kitab lain disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maka diturunkan juga di bulan Ramadan. Ini menunjukkan berarti apa? Betapa erat kaitannya hubungan antara Al-Quran dengan bulan Ramadan ini. Sehingga ibarat Allah Subhanahu wa taala ini harus selalu kita kaitkan. Nah, makanya ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa puasa dan Al-Quran memiliki kaitan yang sangat erat. Keduanya akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Next, lanjut. Lihat hadis Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Rasul sampaikan. Ya, ini kan lis-shaimi farhatan. Mohon maaf, ini saya salah kutip hadisnya ternyata. Bagi orang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Nah, tapi nggak apa-apa, saya bahas dulu aja. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Jadi, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ibadah Ramadan ini, ibadah yang sangat penting buat kita semuanya. Kenapa penting? Karena tadi ini adalah menunjukkan tentang keistimewaan kaitan dengan Ramadan ini. Mohon maaf, saya salah mengutip hadis Nabi. Hadisnya bukan yang ini harusnya. Nah, lanjut, Bu. Lanjut saja, apa-apa. Terjemahnya ini tadi, lanjut lagi, ya, lanjut lagi. Ini hadisnya bukan yang ini harusnya. Nah, tapi hadisnya adalah di sini disebutkan Rasul menyampaikan, ini kaitannya dengan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Saya mohon maaf salah mengutip hadis. Harusnya hadisnya adalah puasa dan Al-Qur'an itu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada hambanya di hari kiamat. Kemudian puasa berkata, "Ya Rabbi, aku telah menghalangi dari makan dan syahwat, maka perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat untuknya." Kemudian Al-Quran juga berkata, "Ya Rabbi, aku telah menghalangi dia dari tidur di malam hari, maka perkenankan aku memberikan syafaat untuknya." Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan keduanya memberikan syafaat. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat antara ayat ini dengan hadis Nabi yang barusan disampaikan, maka sangat erat kaitannya. Diwajibkan puasa di bulan Ramadan, ya. Kenapa? Karena di bulan itu diturunkan Al-Quran. Bahkan tadi disampaikan bahwa dalam hadis Nabi SAW tadi disampaikan bahwa Al-Quran dan bulan Ramadan itu tadi apa? Al-Quran dan puasa sama-sama akan meminta kepada Allah untuk diizinkan memberikan syafaat. Dan akhirnya Allah mengizinkan kepada keduanya untuk memberikan syafaat. Makanya ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di sini, maka Ramadan itu kan tadi diturunkan Al-Quran sehingga diwajibkan kita berpuasa. Sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai perukan pembeda antara hak dan batil. Maka Allah menginginkan agar kewajiban puasa tidak dianggap sebagai beban. Jadi jangan sampai kita menjadikan puasa itu sebagai beban. Makanya Al-Quran membuat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ibadah puasa. Nah, di ayat 185 disebutkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan buat kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan buat kalian. Maka di ujung ayat surat Al-Baqarah ayat 186 ini kemudian diakhiri dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian termasuk orang-orang bersyukur. Nah, setelah membahas tentang ayat ini barulah Allah menurunkan ayat 186. Ketika amaliyah Ramadan sudah kita optimalkan, kita sempurnakan, maka dilanjutkan dengan ucapan syukur kepada Allah, maka Allah mengabulkan semua permintaan kita. Jadi ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau permintaan kita ingin dikabulkan oleh Allah, caranya bagaimana?
supaya permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah caranya kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita ikuti apa yang Allah perintahkan, kita ikuti apa yang Rasul perintahkan kepada kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita semuanya bisa mendapatkan apa yang Allah ingin, apa yang kita inginkan, maka Allah akan memberikan kepada kita. Nah, ini adalah caranya apa? Caranya tadi sudah disampaikan, dengan cara kita semuanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, jawab, aku ini dekat. Ya. Maka inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'at. Aku akan mengijabah setiap permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah setiap apa? Setiap permohonan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah kamu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka berada dalam kebenaran. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari ayat ini, subhanallah gitu ya. Betapa erat kaitannya antara ibadah saum yang kita lakukan dengan apa? Ibadah saum yang kita lakukan sangat erat kaitannya dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada kita semuanya. Sehingga Bapak Ibu, sehingga kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk selalu mengingat untuk selalu kita semuanya memahami tentang betapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita semuanya kebaikan-kebaikan itu. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Tadi kembali kepada pembahasan yang kita bahas tadi, ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menginginkan kepada kita kebaikan itu, maka sesungguhnya apa? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Tapi kita lanjutkan. Next lanjut ya. Nah, setelah kita tahu ternyata betapa eratnya kaitan Al-Qur'an dengan apa? Ya, betapa erat kaitan Al-Qur'an dengan bulan Ramadan. Maka ibarat Allah Subhanahu wa taala ya, betapa erat kaitan dengan Al-Qur'an dengan bulan Ramadan. Saya izin Bu, saya pindah ini lagi ya. Ini qadarullah, baterai saya habis. Sebentar Bu ya. Sebentar ya. Tapi ya kita kembali tadi ya. Nah, makanya ibarat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ini Ramadan ini, izin saya tidak pakai kamera karena di belakang saya ini apa coba. Ya. Tapi kita lanjutkan Bu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah Ramadan yang kita lakukan tersebut, maka sekali lagi adalah ini erat kaitannya dengan apa? Dengan ibadah yang kita lakukan tersebut. Jadi ibadah Ramadan yang kita lakukan ini maka erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan apa? Dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi erat kaitannya dengan kebaikan-kebaikan yang sedang kita lakukan. Ini sehingga ibarat Allah Subhanahu wa taala, maka apa sih kewajiban kita kepada Al-Qur'an? Nah, kalau kita lihat kewajiban kita kepada Al-Qur'an itu sangat banyak. Saya kutip dari sebuah Nggak ada suaranya ya, Bu Nunung? Abi. Ustaz, nggak ada suaranya. Hujan besar. Ya, kayaknya kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini sekali lagi adalah kewajiban pertama itu. Jadi kewajiban kita adalah yang pertama, hendaklah kita memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh dan kuat bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali apa? Kecuali Allah. Sistem sosial yang diambil, apapun yang diambil kaitan dengan manhaj kehidupan kita harus bersumber dari Al-Qur'an. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu kewajiban kita adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat karib, lawan bicara, kemudian guru. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai apa? Sahabat karib, lawan bicara, guru. Ini kita harus menjadikan Al-Quran itu seperti ini. Ada kisah menarik, Bu, ya. Ini tentang ini. Ada kisah menarik, ya. Tentang kita tahu semuanya ada seorang sahabat bernama Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam beliau adalah panglima perang
Jadi kisahnya Khalid bin Walid itu selama beliau jadi panglima perang, baik itu ketika beliau masih kafir ataupun ketika beliau sudah menjadi muslim, maka kalau perang dipimpin oleh beliau selalu menang. Ini menariknya. Jadi semua peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu selalu menang. Nah, karena kemenangan-kemenangan ini kemudian kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka Khalid bin Walid ini pernah kan ketika perang Uhud bisa mengalahkan kaum muslimin. Nah, di tahun ke-8 Hijriah Khalid ini masuk Islam. Nah, ketika Khalid masuk Islam ini, maka Rasul juga menyuruh beliau untuk memimpin pasukan dan mendapatkan kemenangan. Nah, ada kisah menarik kaitan dengan Khalid bin Walid ini. Beliau pernah mengatakan begini, ya, bahwa laqad mana'ani minal qiraati al-ghazwatu fi sabilillah. Sungguh telah menghalangi aku untuk membaca Al-Quran, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Khalid bin Walid tidak baca Quran, enggak. Cuman karena beliau mungkin sering berperang, sehingga kadang beliau belajar Al-Quran itu agak terbengkalai. Ya, agak terbengkalai kenapa? Karena mungkin jauh dari Rasulullah SAW, karena Al-Quran kan itu belum turun sempurna. Ini bisa dibayangkan. Khalid bin Walid mengatakan begitu, kira-kira yang lebih tepat itu kan kita, bukan Khalid bin Walid yang mengatakan itu. Bagaimana Khalid bin Walid mengatakan, saya nyesel kalau seandainya saya bisa berulang, saya akan optimal membaca Quran. Padahal beliau ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah, dan kita tahu orang berjihad di jalan Allah balasannya, kalau dia meninggal dunia maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus menjadikan buat kita semuanya renungan, ya. Renungan ini harus selalu kita renungkan dalam kehidupan kita, betapa pentingnya kita selalu apa? Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah selalu apa? Menjadikan Al-Qur'an itu apa? Sahabat karib buat kita semua. Al-Quran menjadi apa? Menjadi teman bicara kita. Kita akrab dengan Al-Quran. Ya. Kita jadikan Al-Quran sebagai apa? Tadi, sebagai sahabat karib kita. Yang ketiga, ibarat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Al-Quran itu yang ketiga adalah hendaklah kita merenung dan meresapi Al-Quran. Tadabur Al-Quran. Jadi kita renungkan Al-Quran itu, kita tadaburi Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kalau kita berbicara tentang ini, maka yang terakhir, kewajiban kita kepada Al-Quran itu adalah yang terakhir, maka kita wajib mengamalkan hukum-hukumnya, lalu kita mendakwahkan kepada orang lain. Ini adalah kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Sehingga, ibarat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin penting yang perlu kita sampaikan kaitan dengan nuzulul Quran. Sebenarnya kaitan dengan nuzulul Quran itu tidak ada yang bisa kita ambil pelajaran kecuali apa? Kecuali bagaimana kita selalu bersama Al-Quran dalam kehidupan kita. Tilawatan, membaca, kemudian hifdzon, kita menghafalnya, kemudian fahman, memahami Al-Quran, kemudian amalan, bagaimana kita mengamalkan Al-Quran, dan ujung-ujungnya adalah kita dakwatan, bagaimana kita mengajak orang untuk berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Next, lanjut. Ini adalah kaitan dengan nuzulul Quran yang sebentar lagi akan kita hadapi bersama-sama. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tadi kesimpulan dari tentang nuzulul Quran tadi, ada beberapa poin yang perlu disampaikan kaitan dengan nuzulul Quran tadi. Nah, sekarang baru kita akan bahas poin kedua. Karena kan setelah nuzulul Quran tadi sama Bu Wiwi disampaikan, kan berarti menunjukkan kita sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan, akan penghujung bulan Ramadan. Maka yang harus kita lakukan i'tikaf. Coba lihat, i'tikaf zaman sekarang dengan upaya menghidupkan sunnah. Zaman sekarang i'tikaf merupakan jawaban aplikatif atas budaya masyarakat yang cenderung mengakhiri Ramadan dengan meninggalkan masjid dan beralih ke pusat-pusat perbelanjaan. Nah, ibarat mata Allah Subhanahu wa taala, kita sering lihat sedih gitu ya. Kalau bulan Ramadan di penghujung itu apa? Di penghujung bulan Ramadan itu orang kemana larinya? Kebanyakan orang kan lari ke mall, lari ke dapur, lebih lama di dapur. Saya mengatakan bukan berarti di dapur tidak boleh, enggak. Tadi disampaikan, ibu-ibu kan juga harus masak. Tetapi jangan sampai waktu kita lebih dihabiskan untuk banyak. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah, bukan bulan kuliner. Kuliner penting, tapi jangan dijadikan Ramadan sebagai ajang kita untuk wisata kuliner. Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahas tentang bagaimana i'tikaf ini. Nah, nanti kita bahas tentang i'tikaf ini, mungkin bagaimana i'tikaf di Haramain, nanti di ujung saya akan bahas. Bagaimana kalau orang semangat i'tikaf di Haramain. Next, lanjut. Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membahas tentang ini, maka apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Nah, sebelum kita membahas tentang i'tikaf, marilah kita sama-sama merenungkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dua-duanya dari Sayyidah Aisyah. Karena Rasulullah SAW adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-ashr, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir
Jadi Nabi itu kalau memasuki 10 hari terakhir, apa yang dilakukan oleh beliau? Ya, yaitu adalah al-ashrul akhir min Ramadan. Rasulullah SAW kalau sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasul kalau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dilakukan oleh Rasul itu adalah 3. Satu adalah syaddal mi'zar. Rasul SAW itu adalah mengencangkan sarungnya. Punten ibarat mata Allah SWT mengencangkan sarung itu kalau dalam bahasa kita kan kita kalau serius bekerja kan disingkil tak kita. Jadi istilahnya kita singkil baju lah. Jadi kita serius dalam beribadah gitu ya. Jadi 10 hari terakhir itu lebih semangat. Untuk apa? Untuk ibadah. Kemudian wa ahya lailahu. Yang kedua, di 10 hari terakhir itu adalah menghidupkan malam-malamnya. Dalam rangka apa beribadah? Nanti kita akan sebutkan. Kira-kira amalan apa saja yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir. Yang ketiga, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ibarat mata Allah SWT, kalau kita lihat dari hadis ini, subhanallah. Kalau kita berbicara tentang 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, bagaimana Rasul menghidupkan 10 malam terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul kalau memasuki 10 hari terakhir, ini yang dilakukan oleh Rasul. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqitul ashral awakhir min Ramadan. Adalah Nabi SAW biasa melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat. Terus bagaimana kalau perempuan? Summa takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian setelah itu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti iktikaf yang sama. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul iktikaf di 10 hari terakhir sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, maka istri-istrinya juga melanjutkan kebiasaan Rasul i'tikaf ini. Jadi ibarat Allah SWT, kalau kita lihat di sini berarti apa? I'tikaf ini sunnah para nabi. Sunnah Nabi SAW dan juga sunnah istri-istri Nabi SAW. Ini kan menjadi hal yang penting buat kita semuanya tentang i'tikaf ini. Ini adalah bagaimana kita menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Next, selanjutnya. Kenapa ini jadi pertanyaan? Pertanyaan penting buat kita semuanya. Kenapa di 10 malam terakhir ini Rasul begitu bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan? Karena 2 hal. Minimal karena 2 hal. Yang pertama adalah sebab pertama Rasulullah SAW menghidupkan 10 malam terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena 2 hal. Pertama, karena 10 hari terakhir merupakan penutup ibadah Ramadan. Sedangkan amal perbuatan itu kan tergantung ujungnya. Jadi perbuatan kita itu tergantung ujungnya. Makanya ada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Tapi ada hadis lain, innamal a'malu bil khawatim. Amal kita ini tergantung niat. Tapi dalam hadis lain, innamal a'malu bil khawatim. Amal kita ini tergantung ujungnya. Kalau kita membahas tentang ihsan. Saya kemarin di salah satu masjid membahas tentang ihsan. Sebuah amalan itu akan dikatakan ihsan kalau ada 3 hal. Kalau 3 ini bukan 3 periode, ya 3 hal. Sensitif kalau 3 periode. Jadi 3 hal. Jadi 3 hal yang harus dikatakan ihsan. 1, ibadah kita lakukan karena Allah. Yang kedua, ibadah kita lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, itu semuanya sudah kita lakukan. Kita beribadah di bulan Ramadan ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita beribadah Ramadan ini adalah kita laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling berat yang ketiga. Yang berat itu adalah yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah jaudatul ada. Kita laksanakan ibadah kita ini sampai selesai dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Makanya kan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ja'al khairu umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku adalah di penghujungnya. Wa khairu amali khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik saya itu adalah pamungkasnya. Wa khairu ayyami yauma alqa. Dan sebaik-baiknya hari adalah hari di mana saya berjumpa dengan kelak. Jadi ini Bu, doa yang diajarkan. Jadi sebaik-baiknya ya Allah jadikan umurku yang terbaik penghujung. Amalku yang terbaik adalah pamungkas. Kemudian hari yang terbaik adalah kelak di hari kiamat ketika aku bisa berjumpa dengan Engkau. Nah, ini yang pertama. Jadi rahasianya kenapa Rasul menghidupkan 10 malam terakhir? Karena ini Bu, khitabuhu mis. Jadi ujungnya itu harus baik. Awal baik, kalau ujung tidak baik ya nggak baik juga. Nah, yang kedua sebabnya adalah karena di 10 hari terakhir itu ada 1 malam
yang disebutkan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi di 10 malam terakhir itu ada satu malam yang disebutkan dengan malam Lailatul Qadar. Tadi ayatnya dibaca ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, amin Bu Onah Saonah ya. Jazakallahu khair. Ya, mudah-mudahan kita ikhlas terus Bu ya. Jadi ikhlas di awal, ikhlas di tengah, ikhlas sampai ujung, bahkan selesai bekerja selesai beramal pun kita ikhlas. Nah, mulai di awal semangat, di tengah semangat, di ujung pun harus semangat. Jadi itu ya. Poinnya adalah ikhlas, kemudian juga semangat karena dalam melakukan. Jadi ini Bu. Jadi kenapa di 10 hari terakhir? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu Rasul menyampaikan taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Nah, next lanjut ya. Jadi carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Lanjut ya. Nah, setelah kita tahu tentang apa rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disunnahkan untuk dikerjakan di 10 hari terakhir ini? Apa yang disunnahkan? Pertama, Bu. Yang pertama kali disunnahkan di 10 hari terakhir itu apa? Pertama, bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, melebihi kesungguhan pada malam-malam selainnya. Jadi Bu, yang pertama adalah tentu semangat kita harus lebih. Tadarus kita kalau sekarang 1 hari 2 juz, mungkin 10 hari terakhir jangan 2 juz lagi, 3 juz. Nah, seringnya kan enggak. Tarawih itu hari pertama penuh. Nah, hari kedua itu masih penuh. Nah, kalau sudah hari ke-15 kan sudah mulai beda tarawih. Nah, ini kan banyak kasus terjadi di kita. Nah, harusnya tadi di 10 hari terakhir itu harus lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Semuanya. Tilawah kita bersungguh-sungguh, tarawih kita bersungguh-sungguh, sedekah kita lebih lagi. Semuanya adalah istilahnya punten cek orang Sunda pangang sitan. Namanya terakhir kan, kalau kita ada diskon gede-gedean istilahnya kan, pasti kita akan jor-joran, uang masih ada nih. Nah, jangan sampai kita uang masih ada, kemudian diskon masih ada, tapi kita tidak belanja, kan rugi. Saya kemarin ada quote dari salah seorang ustaz. Ustaz ini menarik quote. Bulan Ramadan adalah anugerah yang sangat agung. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan sesuatu, maka kalau kita tidak bisa melakukan itu, kesempatan itu kita sia-siakan, maka itu akan mendatangkan kecelakaan buat kita. Jadi kalau kita sudah diberikan kesempatan tidak digunakan kan berbahaya. Ini adalah yang pertama, bersungguh-sungguh. Yang kedua, menegakkan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkat Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir ini, maka apa yang kita lakukan? Jangan lupa tarawihnya. Kan sudah mulai banyak buka bersama Bu sekarang ya. Kemarin juga saya lihat ada di salah satu grup haji gitu buka bersama. Saya juga mengadakan buka bersama kemarin dengan warga di samping rumah di masjid. Tapi tadi jangan lupa kalau kita mengadakan bukber tarawihnya jangan sampai lewat. Nah, seringnya terjadi kalau acara bukber gimana? Buka bersama kemudian nanti tarawihnya nggak bareng. Nah, ini yang sering terjadi begitu. Saya kemarin kebetulan di salah satu lembaga pendidikan saya mengadakan acara bukber juga. Nah, saya ketika itu bagus tuh di acara tersebut saya tanya ke panitia ini gimana? Nanti pada pulang siswanya atau enggak? Bukan siswa, guru-gurunya dan seluruh karyawan yang ada di situ. Maka disampaikan enggak, kata kita sampai tarawih. Oh ya, bagus lah sih. Saya izin, saya habis maghrib, saya langsung meninggalkan tempat sebelum karena saya ada agenda di tempat lain. Nah, ini kan bagus. Kalau kita berbicara tentang itu maka apa? Kita melaksanakan kebaikan. Nah, disebutkan di dalam hadis Nabi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan ya, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, lanjut. Yang ketiga, kira-kira amalan apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Yang bisa kita lakukan adalah setelah tadi pertama bersungguh-sungguh pada 10 malam pertama ini kita di 10 malam terakhir ini kita bersungguh-sungguh. Yang kedua kita menegakkan sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, Ibrahim Allah SWT, next lanjut, sudah diterusin. Kalau di saya masih belum muncul. Yang ketiga adalah yang ketiga yaitu membaca doa. Yang ketiga adalah membaca doa. Dari Sayyidah Aisyah mengatakan, qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadr. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika malam ini malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, apa kira-kira yang bisa saya ucapkan di malam Lailatul Qadar? Qala, kemudian Rasul bersabda, quli, ucapkanlah. Ketika malam Lailatul Qadar itu bacalah doa. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini adalah doa yang diajarkan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di 10 hari terakhir jangan lupa kita memperbanyak doa ini. Kenapa? Karena tadi Rasul mengajarkan doa khusus kepada Rasul. Next yang keempat ini mungkin jarang dilakukan di kita. Yang keempat ini adalah dengan kita mandi di antara maghrib dan isya. Jadi yang keempat itu adalah mandi antara maghrib dan isya. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Hatim. Ya, Ibn Abi Hatim mengatakan bahwa Rasul jika bulan Ramadan seperti biasa. Jadi Rasul itu kalau bulan Ramadan seperti biasa. Beliau tidur, beliau juga bangun. Dan manakala memasuki 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan kainnya. Tadi sudah disampaikan, syaddal mi'zar. Kemudian menjauhi istri-istrinya dari menggaulinya. Yang namanya orang itikaf kan 10 hari terakhir. Nah, kemudian yang terakhir, beliau mandi antara maghrib dan isya. Ini ibarat Allah Subhanahu wa taala memang agak berat ya. Ya, apalagi kalau buat ibu-ibu ya, tapi kalau buat bapak-bapak mungkin bisa dilakukan. Kalau buat ibu-ibu kan karena mandinya adalah dianjurkan mandi keramas gitu ya. Ini adalah kaitan dengan ini. Maka kita mandi antara maghrib dan isya. Kenapa? Kata Imam Ibnu Jarir, beliau mengatakan mereka menyukai mandi pada setiap malam dari malam-malam 10 hari terakhir. Di antara mereka ada yang mandi dan menggunakan wangian pada malam-malam yang diharapkan akan turun malam Lailatul Qadar. Karena itu dianjurkan dengan di malam-malam yang diharapkan turun malam Lailatul Qadar untuk membersihkan diri, menggunakan wangi-wangian dan berhias dengan mandi sebelumnya. Karena tadi Bu, ini malam istimewa. Tentu karena ini malam istimewa, maka kita persiapkan. Secara fisik kita menyiapkan kaitan dengan batin. Nah, ini adalah secara fisik kita menyiapkan kaitan dengan batin. Nah, namun kata Imam Ibnu Jarir mengatakan, namun tidak sempurna bila secara dohir kita berhias diri, kita mandi, memakai wangi-wangian, tapi secara batin kita tidak mengoptimalkan. Tadi makanya di 10 hari terakhir diajarkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan apa? Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu secara batin. Secara zahir kita mandi. Nah, Allah tidak melihat kepada rupa dan tubuh, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal perbuatan. Karena itu, barang siapa menghadap kepada Allah hendaklah dia berhias secara lahiriah dengan pakaian. Tadi, memakai pakaian terbaik, memakai wangi-wangian, mandi dulu. Tetapi apa? Tetapi ujung-ujungnya adalah jangan lupa kita pun menghias diri dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, maka jangan sampai kita khudzu zinatakum inda kulli masjid. Maka sesungguhnya disebutkan wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah mohon maaf, ini ayatnya beda. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha. Wahai anak cucu Adam, ya, ini disebutkan sesungguhnya kami menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan juga pakaian itu adalah sebagai perhiasan. Wa libasut taqwa dzalika khair. Tapi Allah mengingatkan kita, pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang terbaik yang bisa kita pakaian ketakwaan adalah pakaian yang terbaik. Nah, sehingga ibarat Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbicara tentang pakaian ini maka apa? Maka kita semuanya adalah dianjurkan untuk melakukan. Jadi 4, yang kelima yang terakhir. Di 10 hari terakhir ini yang kita lakukan adalah dengan i'tikaf. Nah, inilah yang kita bahas di hari ini, yaitu tentang i'tikaf ya. Bagaimana kita berbicara tentang i'tikaf? Lanjut, apa yang dimaksud dengan i'tikaf? Pengertian i'tikaf itu apa sih? Nah, kalau kita berbicara tentang i'tikaf, sebelum kita berbicara tentang i'tikaf, ada filosofi i'tikaf dulu. Kan kalau non muslim ada yang disebut dengan meditasi. Kan kalau non muslim ada meditasi. Nah, kalau umat Islam itu ada yang disebut dengan i'tikaf. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu adalah ibadah. Wa antum aakifuna fil masajid. Ini kan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. I'tikaf ini ibadah. Yang kedua, i'tikaf ini adalah membersihkan hati kita. Jadi i'tikaf ini apa? Membersihkan hati kita. Yang kedua, i'tikafnya taqarrub. Ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ibadah i'tikaf juga adalah tazkiyatun nafsi. Bagaimana kita membina jiwa kita, membersihkan jiwa kita dan mengikis dominasi dunia. Jadi mengikis dominasi dunia sehingga di antara hikmah i'tikaf itu apa? Supaya kita ingat kaitan dengan kehidupan akhirat. Kita kesampingkan dulu kehidupan dunia, kita fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalau kita berbicara tentang
tentang kaitan dengan i'tikaf. Nah, ibarat mata Allah SWT lanjut next ya. Kita lanjutkan apa sih yang dimaksud dengan i'tikaf ini? Yang dimaksud dengan i'tikaf ini para ulama mengatakan ya, yang dimaksud dengan i'tikaf yang disampaikan oleh para ulama tentang i'tikaf ini adalah ya yang dimaksud dengan i'tikaf yang disampaikan oleh para ulama tentang i'tikaf ini adalah i'tikaf itu dari secara bahasa adalah al-uquf. Itu menatap dan berada di sekitar pada masa yang lama. Jadi i'tikaf itu adalah berdiam diri. Jadi kalau kita berbicara tentang i'tikaf, maka apa? I'tikaf ini adalah berdiam diri. Jadi i'tikaf itu adalah kita berdiam diri dalam waktu yang lama di satu tempat. Itu namanya adalah i'tikaf. Nah, makanya kalau kita berbicara tentang i'tikaf ini, maka ya, kalau kita berbicara tentang i'tikaf ini, maka ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita kaitan dengan i'tikaf ini. Kenapa? Karena kita menetap di satu tempat. Kemudian secara istilah i'tikaf itu apa? Secara istilah yang namanya i'tikaf itu adalah menetap ya dalam waktu lama ya di masjid dalam waktu tertentu dengan niat ibadah. Jadi kalau kita diam di masjid jaga zakat atau diam di masjid bagiin takjil, bagiin berbuka, kalau kita tidak niat i'tikaf maka tidak disebut i'tikaf. Jadi yang namanya i'tikaf itu adalah menetap di masjid dalam waktu tertentu. Jadi menetap diri di masjid dalam waktu tertentu, niatan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Next lanjut, Bu. Landasan hukumnya apa? Kalau kita berbicara tentang landasan hukum i'tikaf ini, kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an, kemudian hadis Nabi dan ijma atau konsensus para ulama. Jadi ijma para ulama ya, kemudian Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 125, "Antahhiru baitiya lit-taifina wal akifin." Ini kan akifinnya i'tikaf. Bersihkanlah rumahku, maksudnya masjid, untuk orang-orang tawaf, wal akifina dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujud dan bersihkan juga buat orang-orang yang ruku dan sujud. Nah, ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan tentang dalil kita i'tikaf. Dalam hadis Nabi tadi disebutkan Rasul itu i'tikaf di 10 hari terakhir sampai beliau wafat. Kemudian setelah itu diikuti oleh siapa? Oleh istri-istri beliau. Setelah Rasul wafat, maka istri-istri beliau melanjutkan kebiasaan Rasul dalam i'tikaf. Jadi ibarat mata Allah SWT kalau kita lihat di sini, maka berarti subhanallah. Jadi i'tikaf itu betul-betul disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat i'tikaf itu jelas ada dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi SAW kalau kita berbicara tentang syariat i'tikaf. Dan tadi yang terakhir adalah ijma, konsensus para ulama. Para ulama sepakat. Ya, i'tikaf itu disunnahkan, baik itu laki-laki atau perempuan. Next lanjut ya. Nah, ini lanjut ya. Bagaimana kaitan dengan waktu dan tempat i'tikaf? Ini memang kaitan dengan waktu dan tempat i'tikaf. Kan kalau kemarin di masa pandemi ya, kita kan mungkin tidak bisa ke masjid. Tapi bagaimana kalau kaitan dengan sekarang? Bagaimana waktu dan syariat i'tikaf? Maka pertama, kalau kita berbicara tentang waktu i'tikaf, memang ada beberapa pandangan para ulama. Pandangan pertama mengatakan bahwa i'tikaf ini dianjurkan. Ya, jadi i'tikaf ini adalah pendapat pertama mengatakan i'tikaf ini adalah kapan saja di luar Ramadan boleh. Jadi tidak mesti bulan Ramadan. Pokoknya mah i'tikaf mah kapan aja boleh. Mau Ramadan, di luar Ramadan, yang penting kita berdiam diri di masjid dalam rangka taqarrub kepada Allah di dalam masa tertentu. Contoh, kita kebetulan ada majelis taklim yang dilakukan di masjid. Ada tadarus yang dilakukan di masjid. Baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kita niatkan. Niat saya untuk i'tikaf. Makanya Ibu rahmat Allah SWT mungkin kalau yang pernah umroh di Masjid Nabawi itu ada tihang. Tihang itu disebut dengan tihang i'tikaf. Karena di situ nawaitu an a'takifah. Jadi itu di situ disebutkan saya niat untuk melaksanakan i'tikaf. Jadi ini adalah kapanpun. Jadi kita bisa, ya. Baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Nah, yang kedua adalah i'tikaf ini kan waktunya kapan? Jadi kapan saja, mau di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Walaupun sebagian ulama mengatakan i'tikaf itu hanya boleh dilakukan di bulan Ramadan saja. Jadi ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama mengatakan i'tikaf itu hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi yang kedua adalah i'tikaf itu boleh kapan. Kemudian berikutnya di sini, batasan i'tikaf itu berapa lama sih? Maka sebagian ulama mengatakan i'tikaf itu minimal 1 hari. Kata Umar bin Khattab minimal 1 hari. Kata Imam Nawawi walaupun sesaat. Jadi kita masuk masjid cuman untuk apa? Untuk mendengarkan kultum taraweh, kemudian sambil sholat taraweh gitu ya. Itu kan walaupun hanya sesaat, maka itu bisa dikatakan itu seperti i'tikaf. Nah, ini adalah batasan minimalnya. Kalau batasan maksimalnya segimana? Nah, batasan maksimalnya sebagian ulama mengatakan tidak ada batas.
Walaupun tadi sebagian ulama mengatakan karena ini kaitan dengan bulan Ramadan, maka i'tikaf yang paling ideal itu kapan? I'tikaf yang paling ideal itu adalah di 10 hari terakhir dari sejak malam 21 sampai Lebaran tidak boleh pulang-pulang. Ini Bu. Jadi dari sejak malam 21 tidak boleh pulang-pulang. Ini idealnya seperti itu. Nah, sekarang tempatnya di mana? Memang para ulama ada 3 pandangan. Pertama mengatakan adalah masjid berjamaah 5 waktu. Musola juga boleh. I'tikaf di musola. Walaupun sebagian lagi mengatakan i'tikaf itu tidak boleh. I'tikaf itu harus dilakukan di dalam masjid. Masjidnya apa? Masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Apa bedanya dengan pertama? Kalau yang pertama di kita namanya musola, tidak digunakan untuk sholat Jumat, tapi hanya digunakan untuk sholat berjamaah saja. Kan ada ya, saya di kampung tempat kelahiran saya ada satu masjid. Itu namanya masjid, bukan masjid jami, tapi adalah di musola. Nah, tapi sebagian mengatakan harus di Masjid Jami. Sebagian mengatakan tempatnya adalah harus di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Sebagian ulama mengatakan begitu kaitan dengan i'tikaf. Next lanjut, Bu. Ini kan tentang i'tikaf. Orang wanita, seorang ibu, ya, ibu-ibu yang hadir di sini boleh nggak kita beriktikaf? Ya tentu itikafnya di masjid, karena itikaf itu syaratnya harus di masjid. Tidak boleh itikaf di rumah. Nah, di rumah namanya bukan itikaf. Itikaf itu adalah di masjid. Walaupun tadi ada perbedaan apakah harus di masjid jami atau boleh di musola. Nah, pertama adalah itikaf bagi wanita itu disyariatkan. Tadi sudah disampaikan. Para ulama sepakat bahwa wanita itu disyariatkan untuk itikaf. Dari mana? Ayatnya keumuman ayat itikaf. Wal akifina, orang-orang yang itikaf, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Surat Al-Baqarah ayat 187 disebutkan, wa antum akifuna fil masajid, dan ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Nah, ini kan buat laki-laki dan perempuan. Kemudian dari sunnah Nabi, istri-istri Nabi pernah beriktikaf. Nah, ini kan menunjukkan berarti iktikaf itu disyariatkan. Nah, kemudian ijma yang terakhir adalah konsensus para ulama, sunnah bagi laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan iktikaf ini. Nah, syaratnya apa? Nah, ini bedanya buat ibu-ibu. Buat perempuan, izin dari walinya atau izin dari suaminya juga sudah menikah. Jadi ibu-ibu kalau mau iktikaf di masjid harus seizin suami. Karena melayani suami itu sifatnya wajib. Tapi iktikaf itu hukumnya sunnah. Tapi kan suami yang baik justru ngajak istrinya untuk iktikaf bareng. Yang kedua, kalau bagi perempuan harus terhindar dari fitnah khusus dan masjid khusus. Maksudnya apa? Ada tempat khusus, Bu. Karena kan kalau itikaf kan, Bu, ya mungkin bisa jadi aurat terbuka dan sebagainya. Sehingga di sini perlu tempat khusus buat perempuan. Ya, kalau di beberapa masjid kan sudah ada tempatnya gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana di Masjidil Haram. Yang keempat adalah tidak sedang haid dan nifas. Jadi tidak sedang haid dan nifas. Nah, ini adalah kalau kita berbicara tentang bab. Selanjutnya, setelah kita tahu itikaf wanita itu disyariatkan dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka apa yang membatalkan iktikaf kita? Iktikaf itu batal satu kalau melakukan hubungan suami istri. Ya, karena tadi kan harus menjauhi istri-istri. Yang kedua, keluar masjid. Jadi iktikaf itu batal kalau kita keluar masjid. Bekerja, berkunjung, jual beli itu batal. Ya kecuali keluar karena untuk kebutuhan yang kaitan dengan iktikaf. Contoh, saya iktikaf di masjid, tidak ada yang menyediakan makanan, maka saya keluar untuk beli makan kemudian pulang lagi. Nah, ini adalah kaitan dengan jadi tidak boleh keluar masjid. Nah, apa yang dibolehkan? Dibolehkan buang hajat, bersuci, maksudnya mandi. Kan mandi kan di luar masjid kan? Atau mungkin kebetulan baju nggak ada ya di laundry gitu ya. Atau mungkin mencuci baju, makan, minum, sholat Jumat. Tadi bagi sebagian ulama yang mengatakan iktikaf itu boleh di masjid sholat 5 waktu. Ketika hari Jumat kan kalau laki-laki harus sholat Jumat. Maka kalau harus sholat Jumat maka apa? Laki-laki itu berarti harus ke masjid. Nah, ini adalah sehingga apa? Dibolehkan, tidak perlu niat lagi. Tapi kalau yang di atas yang warna merah, maka kalau dia melakukan kegiatan di atas, maka boleh dia mau itikaf lagi, boleh, tapi dia harus meniatkan lagi dari awal. Dia harus meniatkan lagi dari awal kaitan dengan itikaf. Next lanjut Bu ya. Setelah kita tahu tentang itikaf ini, pembatalnya apa ya. Nah, ini hadis Nabi SAW, bukan hadis Nabi ya, perkataan Sayyidah Aisyah, dilewat saja. Ini sebenarnya tadi sudah disampaikan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh yang sedang iktikaf. Nah, orang yang sedang iktikaf apa yang dilakukan? Orang yang sedang iktikaf itu dianjurkan satu, fokus dan konsentrasi ibadah. Jadi ibarat Allah sebentar kalau iktikaf fokus ibadah. Makanya kalau kita kebetulan punya jualan online di masjid janganlah kalau iktikaf. Jadi fokus kita megang handphone terus gitu ya, jangan. Khususnya sholat fardu.
kemudian memperbanyak ibadah sunnah seperti tilawah Quran, ibadah sunnah lain itu berdoa, berzikir, muhasabah, thalabul ilmi, membaca bacaan bermanfaat dan lain sebagainya. Jadi i'tikaf ini adalah anjurannya apa? Anjurannya fokus dan konsentrasi ibadah. Baik itu ibadah wajib termasuk juga ibadah-ibadah sunnah. Sedangkan larangan i'tikaf apa? Dilarang menyibukkan diri dalam urusan dunia. Apalagi melakukan perbuatan yang haram, contohnya ghibah, namimah, atau memandang pandangan yang haram baik secara langsung atau melalui perangkat handphone dan semacam. Kalau sekarang kan bisa jadi i'tikaf sambil kita pegang handphone. Nah, ini hati-hati, Bu. Karena ini akan mengurangi kehusyuan kaitan dengan i'tikaf. Ini lanjut, Bu. Nah, ini hadis Nabi SAW, lanjut. Nah, ini hadis Nabi SAW tentang malam Lailatul Qadar itu kapan. Memang ada beberapa pandangan para ulama tentang malam Lailatul Qadar. Lanjut, Bu, ke bawah lagi aja. Nah, ini hadis yang keduanya. Satu lagi. Nah, ini disebutkan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan para ulama berbeda pendapat tentang malam Lailatul Qadar itu kapan. Nah, disebutkan kurang lebih ada 40 pendapat malam Lailatul Qadar. Tapi yang masyhur adalah satu, malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir. Maka Rasul menyampaikan, carilah di 10 hari terakhir. Dan carilah di 10 hari terakhir di hari-hari genap, ganjil. Nah, kan di hari-hari ganjil. Nah, kemudian setelah hari-hari ganjil apa? Nah, kalau tidak bisa maka apa? Carilah malam Lailatul Qadar itu di 7 hari terakhir. Nah, ini adalah kalau kita ingin mencari Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar. Nah, sebagian lagi mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27. Terlepas dari itu semuanya adalah intinya karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan? Kita mencari malam Lailatul Qadar semaksimal mungkin di 10 hari terakhir. Next, lanjut. Apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar? Amalan apa yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Ini sebenarnya tadi mengulang apa yang saya sampaikan di 10 hari terakhir. Pertama, semangat ibadah pada 10 hari terakhir dengan menghidupkan malam-malam yang ada dan membangunkan keluarga, amalan yang diisi dengan memperbanyak baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Jadi kita semangat ibadah. Next, yang kedua, setelah kita semangat ibadah di 10 malam terakhir ini, yang kedua adalah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Memperbanyak menghadiri sholat subuh dan sholat isya. Nah, jangan lupa, Bu, di 10 hari terakhir sholat subuh dan sholat isyanya harus kita agendakan secara khusus. Ini kenapa? Karena disebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar. Ini adalah sholat tarawih di malam Lailatul Qadar harus kita optimalkan. Ya, jangan sampai kita lewat. Next, lanjut, Bu, slide terakhir yang saya sampaikan. Lalu setelah itu saya akan cerita tentang bagaimana ibadah di 10 hari terakhir di Haramain gitu ya, kaitan dengan. Nah, yang terakhir adalah tentu tadi mengamalkan doa pada malam Lailatul Qadar. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala ini, terus bagaimana itikaf di Haramain itu? Kami pengalaman dulu ya di Haramain itu adalah biasanya di 10 hari terakhir subhanallah. Mereka tuh semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 10 hari terakhir itu betul-betul mereka optimal dalam beribadah. Ya walaupun tidak semua ya. Yang sibuk ke pasar juga ada gitu ya. Tapi biasanya di 10 hari terakhir itu lebih. Ya, sebagian bahkan kalau kita sholat malamnya itu ya, di sana, sholat tarawih itu biasanya karena di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah 23 rakaat, maka biasanya di 10 hari terakhir ya, di 10 hari terakhir ini ibarat Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir para orang-orang itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sebenarnya di masjid-masjid sekitar juga, ketika kami juga tinggal di Riyadh dulu, biasanya tarawih 20 rakaat. Nah, witirnya nanti diakhirkan. Jadi tarawih biasa 1 juz, kemudian nanti witir diakhirkan. Biasanya kalau witir juga 1 juz, sekitar 11 rakaat. 11 rakaat dan kalau berdiri lama, kebayang Bu 11 rakaat baca 1 juz. Berarti kan satu kali berdiri 1 lembar. Ya kan 11 rakaat kan kalau 1 juz kan 10 lembar. Ya kurang lebih tadi 1 kali berdiri itu 1 lembar. Nah, ini dilakukan seperti itu dan itu bukan hanya di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Kemudian mereka juga kadang tadi fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak lupa sebagian mereka juga berbagi sahur kan. Kalau buka sudah ada, tapi kan sahur ada juga yang sampai berbagi sahur. Pernah saya ketika kuliah dulu kami di Madinah, pas pulang sholat malam di Masjid Nabawi, kita mau kembali ke kampus, itu ada orang bawa bagi nasi 1 mobil. Jadi berbagi nasi satu mobil. Jadi memang betul-betul di 10 hari terakhir itu mereka mengoptimalkan. Apalagi di malam 27, apalagi malam 29. Mereka betul-betul penuh. Makanya kalau Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita umroh di 10 hari terakhir, mungkin kalau berangkat dari Indonesia itu lebih mahal. Dan bukan hanya dari Indonesia, dari Saudi juga sama. Jadi umroh di 10 hari terakhir itu lebih mahal. Kenapa? Penginapan juga naik. Kenapa penginapan naik? Karena orang berlomba-lomba untuk menghidupkan malam di 10 hari terakhir. Nah, sering jadi pertanyaan, Ustaz, kita ini kan perempuan,
Kadang di 10 hari terakhir kita datang bulan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ibarat kata Allah Subhanahu wa taala, maka syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak mesti kita iktikaf. Jadi kita syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak mesti kita iktikaf. Jadi bisa jadi ibarat kata Allah Subhanahu wa taala, kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini tidak mesti iktikaf sekali lagi. Gimana caranya? Kita semuanya bisa jadi untuk mendapatkan 10 malam terakhir, kebetulan sedang datang bulan. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan lupa kita berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian mungkin kalau di masjid dekat rumah kita kebetulan ada iktikaf. Kita berbagi dengan apa? Menyiapkan konsumsi contohnya bagi orang yang sedang iktikaf. Dan itu dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak. Yang tadi yang mereka berbagi, saya pernah tadi saya sampaikan. Ada orang ngebagi makanan satu mobil. Itu ketika kapan? Ketika sahur. Nah, kan tadi kalau berbuka biasanya banyak, tapi berbagi sahur ini yang jarang. Hanya bagus mungkin kalau Salimah Jawa Barat gitu, atau mungkin di kabupaten kota gitu ya, kabupaten kota di Jawa Barat ini mungkin ada program berbagi sahur juga, wabil khusus di 10 hari terakhir untuk orang-orang yang iktikaf supaya mereka tidak perlu keluar dari masjid untuk mencari makan, karena tidak semua masjid menyediakan sahur. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi apapun di 10 hari terakhir ini kebaikannya harus kita lipat gandakan. Sedekah kita lipat gandakan. Sholat malam kita lipat gandakan. Taraweh jangan sampai malas. Semuanya adalah harus kita lakukan. Insya Allah, ibarat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu semuanya kita lakukan, maka kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, dan tentu ujung-ujungnya dari Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi 10 hari terakhir kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bisa susah banget. Bahkan kami dulu ketika iktikaf itu harus booking tempat. Jadi kita booking tempat. Mungkin ibu-ibu yang pernah di PTDI ya, mungkin di Masjid Habibur Rahman ya. Di Masjid Habibur Rahman itu kan suka ada iktikaf dulu ya. Itu kita kan sampai ada booking tempat. Sama Bu di Masjid Nabawi juga, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga seperti itu. Bahkan kami dulu kita sampai bawa pakaian gitu ke masjid itu gitu ya. Karena kita full 10 hari pingin iktikaf, atau biasanya karena masih ada kuliah, contohnya mungkin 7 hari terakhir kita full iktikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Dan di situ orang semangat ibadah, tilawah Qur'annya. Malam sholat 20 rakaat tarawehnya. Kemudian lanjut nanti jam 1 ya. Biasanya jam 1 setengah 1 dibangunkan oleh askar, oleh polisi untuk siap-siap sholat malam sekitar jam 1. Itu bisa sampai setengah 4. Nah, ini kan dilakukan. Terus belum setelah itu tilawah. Kajian-kajian juga di Masjid Nabawi banyak. Di Masjidil Haram juga banyak. Jadi ini menunjukkan apa? Di 10 hari terakhir betul-betul mengoptimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya berahmat Allah Subhanahu wa taala tadi Bu Wiwi menyampaikan, kita sudah lewat 14 hari ya Ramadan ini, maka masih ada 16 atau 15 hari ke depan. Jangan sampai kita lemah. Maka kalau dalam bahasa anak muda mah gaspol dalam ibadah. Wabil khusus di 10 hari terakhir. Dan kalau kita saum kita dari hari Ahad, berarti nanti mulai hari Jumat depan, kan kemarin Jumat ya, berarti Jumat depan itu tanggal 22, itu kita sudah memasuki malam ke-21. Jadi mulai itu kita meniatkan diri untuk iktikaf. Ya syukur-syukur ibu-ibu rahmat Allah SWT bisa full 10 hari di masjid. Kalau tidak bisa gimana? Atau minimal malam-malamnya aja, siangnya karena kita harus beraktivitas. Kalau tidak bisa malam-malamnya full 10 hari Ustaz, atau udah cenah 10 hari mah nggak bisa, atau minimal malam-malam ganjilnya. Malam 21, 25, 23, 27, 29. Kalau tidak bisa juga malam-malam ganjil, atau minimal di malam 27. Kalau tidak bisa juga malam 27 istighfar. Itu aja, Bu. Kalau nggak bisa juga istighfar. Asa keterlaluan gitu. Masa satu malam pun tidak bisa. Saat atau udah saya itu di rumah gitu, ada orang tua mungkin yang harus saya jaga. Kemudian saya juga punya anak kecil. Kalau bisa dibawa, dibawa. Kalau bisa dibawa saja. Saya alhamdulillah punya anak 3 dulu ketika iktikaf 10 hari terakhir biasanya anak saya yang nomor 1, nomor 2 itu dari sejak bayi sudah biasa saya bawa. Jadi yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga ini pas COVID banget gitu ya, pas masjid tidak ada yang buka, jadi saya pun belum pernah membawa anak yang kecil ini untuk iktikaf di masjid. Tapi mudah-mudahan tahun ini yang kecil pun akan saya bawa ya untuk ke masjid, untuk membiasakan. Karena kami dulu dibiasakan oleh almarhum ibu saya, oleh bapak saya itu diajak anak-anak. Kami dulu di kampung gitu ya, sampai karena dulu mah ya sampai karena masak juga ya, sampai punten ya, dulu mah sampai bawa kompor ke masjid. Ibu saya, bapak saya almarhum itu sampai bawa kompor ke masjid. Karena kebetulan musola keluarga juga gitu, sampai bawa kompor. Nah, ini kan menunjukkan apa? Semangat ini harus kita lakukan. Dan kalau kita lihat sekali lagi adalah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, coba Ibu lihat. Nanti pas live streaming ya, streaming pas malam 21, malam 23, malam 21, 22, 23 sampai malam 30 itu full. Apalagi malam 27, apalagi malam 29. Itu sangat penuh. Mereka itu berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat.
Makanya ibarat kata Allah sementara kalau kita mau taraweh di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram di 10 hari terakhir itu kita jangan datang ba'da maghrib. Apalagi mendekati Isya, susah dapat tempat. Bisa jadi kita bisa di luar. Kenapa? Karena mereka semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau di kita sih biasanya insya Allah kalau 10 hari terakhir masjid-masjid itu gampang kalau masuk itu gitu ya. Karena kebanyakan sudah kosong. Nah, ini kita semuanya yang hadir di sini ada 63 partisipan dengan saya berarti ya. Kalau 63 ini ngajak keluarganya masing-masing 3 sih. Udah 190 190 sekian. Kebayang Bu ya, apalagi kalau kita ngajak orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita punya murid-murid kita atau kita punya teman ngaji dalam satu lingkaran kita. Maka kita ajak, ayo kita hidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Insya Allah akan lebih ramai lagi masjid-masjid ini dengan menghidupkan 10 malam terakhir. Itu barangkali Bu Lela yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan materi yang tadi saya sampaikan, mangga mungkin kalau bermanfaat dan jika dibutuhkan oleh ibu-ibu semuanya, boleh dibagi Bu nanti di grup Salimah, mangga kalau mau dibagikan kaitan dengan materi. Saya kembalikan ke Bu Lela, mangga Bu Lela paling tepat.